Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja sebagai insan yang beriman, tidak ada kata yang patut kita ucapkan saat ini kecuali puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan karunia yang luar biasa, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam kondisi sehat untuk mengikuti acara yang luar biasa. Sebuah momen yang sangat luar biasa, bukan hanya wisuda untuk lulusan angkatan 93, tapi hari ini kita juga menyaksikan pengukuhan dua orang profesor atau guru besar di Universitas Kelabat. Kami berharap ini bisa menjadi tradisi yang baik, karena tahun lalu juga di awal 2025 kami menghadiri wisuda angkatan 91 dan saat itu juga dikukuhkan Prof. Roni Walean. Dan tahun ini doa saya terkabul, kita kembali mengukuhkan dua orang guru besar. Dan hari ini saya berdoa, semoga tahun depan di acara wisuda yang sama kita mengukuhkan lagi guru besar. Kalau bisa nambah jadi 3 orang. Jadi setiap tahun naik terus. Bapak Ibu yang saya hormati, pengukuhan profesor bukan sekedar seremoni peningkatan jabatan akademik, namun juga merupakan pengakuan negara dan komunitas ilmiah atas integritas, konsistensi dan kontribusi keilmuan seseorang dalam jangka panjang. Seorang profesor adalah penjaga mutu dan marwah keilmuan, penggerak riset yang relevan dan berkelanjutan, serta teladan akademik dan etika bagi sivitas akademika. Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dua orang profesor yang hari ini dikukuhkan, Profesor Dhani Ivan Rantung dan Profesor Andrew Tenny Lim, karena capaian ini merupakan buah dari dedikasi yang panjang dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yang merupakan gabungan dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kedepan kami berharap para profesor yang tadi dikukuhkan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kami juga berharap para profesor dapat memimpin riset dan inovasi yang menjawab persoalan lokal, nasional, bahkan global. Dan yang terakhir, kami berharap para profesor dapat terus berperan aktif dalam membangun budaya akademik yang unggul, inklusif, dan berintegritas. Pengukuhan dua orang profesor hari ini menegaskan komitmen Universitas Kelabat dalam membangun ekosistem akademik yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi kampus ini sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan di kawasan Indonesia Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, capaian dua orang ini tidak perlu kita ragukan lagi. Yang pertama, Profesor Andrew Tenny Lim. Saya ingat sekali tahun lalu di bulan Januari, Prof. Andrew menghubungi saya, menyampaikan niatnya untuk mengusulkan ke guru besar. Beliau sampaikan, Pak Kalem, saya sudah 2 tahun sebagai lektor kepala di bulan Desember 2024, dan Bapak Ibu luar biasa karena biasanya tidak mudah seorang dosen itu untuk bisa mendapatkan jabatan guru besar. Biasanya mengulang berapa kali, ada penolakan-penolakan atau ada review-review terkait berkas ataupun syarat khusus. Tapi Prof. Andrew membuktikan kurang dari setengah tahun, 1 kali pengusulan ya Pak, 1 kali pengusulan saja Prof. Andrew berhasil mendapatkan jabatan sebagai guru besar di bulan Juni 2025. Saya ingat sekali mengirimkan WA kepada Prof. Andrew di awal bulan Juni ketika kami sedang menunaikan ibadah haji. Selamat Prof, dan keberhasilan ini luar biasa Bapak Ibu, karena saya ingat sekali Prof. Andrew waktu itu saya baru pindah ke wilayah 16 di bulan Juni 2022. Di bulan Desember Prof. Andrew baru naik dari jabatan asisten ahli, yaitu jabatan yang paling di bawah sebagai seorang dosen, naik langsung 2 tingkat ke lektor kepala,
dan kurang dari 3 tahun Prof. Andrew berhasil menjadi seorang guru besar. Ini patut kita apresiasi dan mudah-mudahan dapat diikuti oleh yang lain. Capaian Pak Rektor juga luar biasa, Bapak Ibu. Sebagai seorang rektor, sangat sulit rasanya bisa membagi waktu antara kesibukan sebagai pemimpin akademik, sebagai seorang eksekutif di perguruan tinggi besar seperti Universitas Kelabat, bagaimana bisa membagi waktu dengan aktivitas Tridharma, dan beliau bisa membuktikan, Pak Rektor bisa membuktikan bahwa di tengah-tengah kesibukan dan tanggung jawab beliau sebagai rektor, beliau bisa mendapatkan kenaikan jabatan menjadi seorang guru besar. 2 contoh yang diberikan oleh Pak Rektor dan Pak Prof. Andrew, saya harapkan bisa diikuti oleh rekan-rekan dosen kita yang lain. Dan saya yakin Pak Ketua, sebagaimana Pak Ketua sampaikan tadi, yayasan sangat mendorong. Saya tahu di kampus ini dosen bisa bekerja dengan tenang karena sangat sejahtera, banyak insentif-insentif penelitian yang diberikan, sehingga saya sangat optimis ke depan semakin banyak dosen-dosen kita di Unclub yang bisa naik ke jenjang yang tertinggi sebagai seorang akademisi, yaitu guru besar. Saya ingin ralat sedikit tadi Pak Ketua sampaikan bahwa Unclub terbanyak di Sulut. Ya, saya ralat bukan hanya di Sulut Bapak Ibu, tapi di wilayah 16. Di Sulut, Gorontalo dan Sulteng, dalam jangka waktu 2 tahun, Unclub langsung menjadi perguruan tinggi dengan guru besar terbanyak. Dan kami yakin ini akan terus meningkat, karena sangat potensial Bapak Ibu ya. Dosen-dosen kita sangat qualified, sangat berkualitas, mereka punya komitmen yang sangat baik dalam membangun budaya mutu, dan tentu saja Bapak Ibu ada nilai tambah kalau menjadi seorang profesor atau guru besar. Ya, jadi bukan hanya menambah panggilan di depan nama, tapi seorang guru besar juga akan mendapatkan tunjangan kehormatan, tunjangan profesor dari pemerintah. Jadi ini yang menurut saya seharusnya menjadi nilai tambah, karena dosen-dosen di Unclub sudah sejahtera, tapi menjadi seorang profesor itu kesejahteraannya makin meningkat karena ada perhatian dari pemerintah dalam bentuk tunjangan kehormatan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bergembira karena saya rasa Unclub sudah berdiri puluhan tahun, namun guru besarnya itu baru bermunculan di 2-3 tahun terakhir ini. Tentu saja ini bukan karena kehebatan saya, ini bukan karena kerja keras saya, ya. Selain karena memang dosen-dosen di Unclub yang sangat profesional dan qualified, kami juga di LL Dikti memiliki tim yang sangat excellent dalam memberikan pelayanan, yang dipimpin oleh Pak Rifai sebagai Ketua Tim Sumber Daya, dibantu dengan Ibu Selvi, Ibu Aulia, dan Pak Udin. Silakan berdiri dulu. Inilah tim kami yang sehari-hari memberikan pelayanan di dalam pelayanan terkait sumber daya manusia, terkait juga jabatan fungsional. Jadi silakan Bapak Ibu dosen berinteraksi dengan mereka-mereka. Saya melihat dalam 2-3 tahun terakhir ini kinerja dari tim kami memang sangat luar biasa. Bahkan sepertinya tidak ada LLDT lain Pak yang kinerjanya seperti tim kami. Karena jumlah, mungkin jangan lihat dari jumlahnya ya. Mungkin dari segi jumlah kita kalah dengan kawasan lain, tapi dari segi layanan bagaimana teman-teman proaktif jemput bola, mengingatkan, mendorong, yang awalnya ketika kami datang jumlah guru besar di wilayah 16 sangat sedikit, namun beberapa tahun ini terjadi peningkatan yang sangat luar biasa, dan itu merupakan bagian dari kinerja tim-tim kami yang sangat hebat. Kami siap melayani kepada teman-teman yang punya potensi. Jadi kalau dulu memang agak sulit ya, apalagi ketika LL Dikti masih jauh di Makassar, saya akui ada hambatan-hambatan administratif, tapi sekarang kami bisa pastikan tidak ada lagi hambatan administratif dari kami,
Jadi kalau ada dosen yang tidak serius ya mengurus guru besar, itu bukan karena hambatan dari layanan kami, tapi memang dosennya sendiri yang memang tidak memiliki motivasi untuk menjadi seorang guru besar. Dan sekarang ada regulasi yang baru, Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, dan kembali muncul aturan Pak Rektor dan Pak Ketua bahwa dosen dapat kembali loncat jabatan seperti yang dilakukan oleh Prof. Andrew. Tapi kita tunggu juknisnya ya, dan mudah-mudahan kalau skema ini sudah bisa dijalankan, semakin banyak dosen-dosen kita di Unclub yang bisa naik jabatan dengan cepat. Dan yang menarik Pak Rektor, angka kenaikan jabatan fungsional dosen tahun ini menjadi indikator kinerja LL-Dikti se-Indonesia. Jadi kami memiliki semacam amanah tambahan, karena ini sudah menjadi KPI dari LL-Dikti di mata kementerian. Jadi memang kami tahun ini akan sangat agresif untuk mendorong dosen-dosen kita untuk naik jabatan, karena ada angka yang harus kami penuhi. Jadi tahun ini akan banyak strategi kami, termasuk akan door to door ke kampus-kampus yang selama ini agak lambat. Kami akan datang dan tidak akan pulang sampai SK-nya terbit. Kami akan berikan layanan langsung di kampus-kampus tersebut. Tapi ada satu kendala mungkin yang berpotensi memperlambat capaian kami, yaitu terkait sistem informasi. Aplikasi yang kami gunakan masih sangat sederhana, dan saat ini kami sedang proses replikasi dari LL-Dikti lain. Tapi itu kapasitas kami untuk mengembangkannya sangat terbatas. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin meminta tolong kepada Pak Rektor, kepada Prof. Andrew, kepada Pak Dekan, Pak Stanley, PhD, bahwa kami ingin kembali mengaktifkan kerjasama yang hari itu kita tanda tangan, dan waktu itu mungkin belum berjalan dengan baik karena ketidaksiapan kami. Tapi tahun ini kami sudah siap untuk dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa terbaik Unclub yang akan magang untuk membantu mengembangkan aplikasi-aplikasi yang kiranya dapat mempercepat layanan-layanan terhadap perguruan tinggi termasuk kepada Unclub. Jadi kami mohon bantuannya Pak Rektor, kami siap menjadi tempat magang, tempat praktik dari mahasiswa-mahasiswa hebat di Unclub dari jurusan komputer. Terakhir, kepada para wisudawan dan wisudawati, kami mengucapkan selamat atas gelar yang kalian dapatkan hari ini. Kami berdoa dengan gelar sarjana, gelar ahli madya, gelar profesi yang kalian dapatkan, kalian dapat kesuksesan di masa depan. Namun dalam jangka pendek saya berharap kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian kalian. Dan situasinya memang sangat challenging. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan, di luar sana terjadi perubahan yang luar biasa, tantangannya sangat banyak, sehingga kalian harus adaptif menghadapi era VUCA yang volatile, uncertain, complexity, dan ambiguity ini. Ada paradoksnya teman-teman, jumlah pengangguran kita sangat tinggi, termasuk pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Tapi ada paradoksnya juga, bahwa di dunia kerja, ini survei dari Apindo, 4 bulan lalu kami bertemu dengan Ketua Apindo dan beliau sampaikan hasil survei yang cukup mengejutkan, bahwa hanya 25% pengusaha di Indonesia yang puas dengan kualitas tenaga kerja mereka. Jadi kalau ada 4 perusahaan, hanya 1 perusahaan yang puas dengan kualitas SDM mereka, kualitas lulusan perguruan tinggi yang menjadi pegawai mereka. Dan 30% pengusaha di Indonesia mengaku kesulitan untuk mencari tenaga kerja lulusan perguruan tinggi yang qualified sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi saya rasa sekarang pertanyaannya bukan di mana ada lowongan kerja, tapi yang harus kalian tanyakan saat ini adalah apakah saya cukup qualified, memiliki pengetahuan, kompetensi, dan karakter yang dibutuhkan oleh dunia kerja di saat ini. Kalau kalian lihat hasil survei, cobalah lihat hasil survei dari contohnya Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum. Mereka setiap
tahun memproyeksikan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dan trennya kalian bisa lihat, top skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu dikuasai oleh soft skill. Critical thinking, analytical thinking, creativity, complex problem solving, leadership, collaboration, social influence, dan lain-lain. Jadi ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis atau hard skill yang kita miliki belum cukup untuk bisa menembus dunia kerja. Kalian harus memastikan memiliki soft skill, ya, kemampuan interpersonal skills yang menurut beberapa survei itu memang lebih dibutuhkan oleh dunia kerja dibandingkan hanya sekedar mengandalkan pengetahuan dan hard skill saja. Namun yang terakhir yang tidak kalah penting teman-teman, untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan, ada satu hal lagi yang mesti kalian perkuat, yaitu karakter-karakter positif, nilai-nilai atau value, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kasih, nilai-nilai integritas yang memang sudah kalian dapatkan di kampus yang berbasiskan keimanan ini. Tadi dalam Mars Unclub ada kalimat kita harus memantulkan sifat-sifat Tuhan. Jadi sebagai seorang lulusan dari kampus yang berlandaskan nilai-nilai religius, kalian harus bisa menampakkan nilai-nilai positif dalam aktivitas kalian sehari-hari. Dan ini memang bukan hal yang mudah. Dari ketiganya, keterampilan, pengetahuan, dan karakter, yang paling sulit didapatkan memang adalah karakter, karena ini dipupuk sejak kita kecil. Saya yakin kita semua pernah mendengar kutipan dari wakil presiden kita yang pertama, Bapak Muhammad Hatta, bahwa kalau kurang pintar dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat ditingkatkan dengan pengalaman, tapi kalau tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Jadi mari tingkatkan karakter positif kita untuk memperkuat pengetahuan dan skill yang sudah kalian dapatkan di kampus ini. Terakhir, kepada Pak Rektor, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi Pak Rektor, kerja keras bersama dengan seluruh jajaran, sehingga para wisudawan kita hari ini siap untuk terjun ke masyarakat, mengabdikan ilmu dan pengetahuannya. Terima kasih telah menjaga budaya akademik yang berkualitas di kampus ini. Dan kami tidak pernah bosan-bosan, Pak, untuk mendukung Unclub, ya, karena kami melihat Unclub punya potensi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita berdoa agar cita-cita kita di Unclub dalam waktu dekat ini bisa dipenuhi, yaitu mendirikan fakultas kedokteran. Ya, jadi Unclub sudah menuju ke sana dan kami tentu saja siap untuk memberikan semua yang bisa kami lakukan, mulai dari memberikan rekomendasi, pendampingan supaya target ini bisa kita penuhi dalam waktu yang tidak begitu lama. Saya rasa demikian Bapak Ibu, sekali lagi selamat kepada para wisudawan dan wisudawati dan juga kepada Prof. dan Ivan Rantung dan Prof. Andrew Tenilim yang dikukuhkan sebagai guru besar hari ini. Semoga capaian-capaian yang kita dapatkan hari ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.